wa sahibatihi wa bani. Renungi ini ayat. Saya dan saudara akan berada di tempat itu. Firman Allah Maha benar. Ingat, dunia bukan main-main. Jangan dianggap hanya foya-foya. Sekarang bukan yaumul jaza. Belum ada balasan dari Allah. Tapi sebentar lagi akan kita rasakan. Di saat itu kita tahu sebagai anak tidak menjalankan sebenarnya kepada orang tua. Lari dari orang tuanya. Orang tua lari daripada anaknya. Karena tidak menjalankan yang sebenarnya. Begitu juga suami, begitu juga istri, begitu juga teman, begitu juga saudara. Saat itu akan dihukum oleh Allah. Semuanya gemetar, semuanya ketakutan. Di mana Nabi Muhammad? Di mana Rasulullah? Apakah duduk di istana Firdaus? Tidak. Rasulullah lupa dengan kita? Tidak. Rasulullah meninggalkan kita? Tidak. Satu sahabat bertanya, "Aina ajiduka ghadan ya Rasulullah?" Di mana aku bisa dapati kau besok ya Rasulullah? Nabi katakan, di saat umatku sedang kehausan itu, di saat umatku sedang akan tenggelam dari keringat atas dosa-dosa yang diperbuatnya itu, di sana ada air telaga, di sana ada haud yang Allah berikan kepadaku, maka aku akan berdiri di situ menunggu kedatangan umatku agar aku berikan kepadanya, dan siapa yang meminumnya tidak akan kehausan lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertahankan majlis semacam ini modal kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Satu sahabat bertanya lagi, kalau tidak di situ di mana ya Rasulullah? Kata Habib, kalau enggak di situ di mana ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, inda sirat, inda sirat. Kita berjalan sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, dan lupa. Seakan-akan kita besok tidak akan melewati sirat, tidak akan melewati jembatan yang di bawahnya neraka. Ini yang ditangisi oleh orang-orang yang soleh, ditakuti oleh para aulia Allah. Bahkan sahabat Rasulullah menangis. Sewaktu perang Mu'tah dikumpulkan para sahabat, maka Nabi mengatakan nanti panglima perangnya yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal diganti oleh Zaid, Zaid meninggal diganti oleh Abdullah, kalau Abdullah meninggal terserah umat Islam. Sahabat Abdullah pulang ke rumahnya dan dia menangis sehingga istrinya duduk sebelahnya dan ikut nangis. Dia bertanya kepada istrinya, "Kenapa kau menangis?" Maka istrinya mengatakan, "Karena aku tidak tahan melihat tangisanmu." Istrinya memberanikan diri, "Kau menangis kenapa wahai suamiku?" Maka dia mengatakan, "Tadi Nabi ngumpulkan kita dan mengatakan besok perang Mu'tah, jihad, pimpinannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal diganti oleh Zaid, kalau Zaid meninggal diganti oleh aku, kalau aku meninggal terserah umat Islam siapakah panglima perangnya." Maka aku yakin itu isyarat dari Nabi Muhammad, ketiga-tiganya akan mati syahid. Istrinya berhenti. "Lalu kenapa kau menangis? Bukankah kau mengidam-idamkan ingin mati syahid? Bukankah kau berkali-kali mengatakan sewaktu kau jihad bersama Rasulullah menginginkan mati syahid? Kenapa kali ini kau mendapatkan satu isyarat dan kau menangisinya?" Dia mengatakan, "Betul wahai istriku, itu yang aku idam-idamkan. Tapi saat ini aku teringat suatu firman Allah di mana Allah mengingatkan kepada kita yang cukup menakutkan dan mengerikan. Ayat itu di mana besok kita akan melewati satu sirat, jembatan. Bisakah aku selamat atau tidak? Bersama siapakah aku?" Allah menegaskan, "Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya." Tidak ada satu orang pun, kata Allah, pasti tidak muslim, tidak kafir, tidak wali, tidak nabi, akan melewati sirat. Illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya. Ya Allah, Wais Al-Qarni, seorang yang mendapatkan salam dari Rasulullah,
bukan kirim salam ke Rasulullah. Rasulullah kirim salam kepada Sayyidina Uwais dan mengatakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, bila kau bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarani, sampaikan salamku dan mintalah kalian berdua doa daripadanya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uwais? Apa yang selalu dipikirkan oleh Sayyidina Uwais? Pernah pada suatu hari dia makan. Di mana makannya? Sisa-sisa yang dibuang oleh manusia. Ada sisa korma, ada sisa daging, ada sisa ini dan dimakan. Sehingga pernah makan bersama dan sebelahnya anjing. Anjing di sebelahnya. Apakah dipukulnya, diusirnya, dilemparnya? Tidak. Anjing itu menggonggong. Justru Sayyidina Uwais mengatakan, wahai anjing, makanlah kau makanan yang ada di hadapanmu. Aku akan makan makanan yang ada di hadapanku. Aku tidak akan mengatakan bahwa aku lebih mulia dari kau, wahai anjing, kecuali nanti besok di akhirat aku selamat melewati sirat, jembatan itu, mungkin aku mengatakan aku lebih mulia daripada anjing. Saat yang sangat mengkhawatirkan itu, Habibuna Muhammad mengatakan, di situ aku akan berdiri, di situ aku akan menunggu kedatangan umatku, di situ aku akan menggandengnya, di situ aku tidak akan meninggalkannya. Ya Rabb, jadikanlah Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ridho kepada kami, ya Allah. Modal kita hanya itu pegangan kita. Satu sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, di mana? Kalau nggak di dua tempat itu. Dijawab lagi oleh Nabi yang ketiga, dan aku tidak lepas dari tiga tempat ini. Di mana ya Rasulullah? Indal hisab. Sewaktu kau sedang disidang, sewaktu nampak apa yang kau perbuat, semuanya kelihatan. Tanganmu menjadi saksi, kakimu menjadi saksi, mulutmu menjadi saksi. Kau dulu berbuat di tempat itu, kau dulu berbuat semacam itu, kau dulu mengatakan itu, semuanya kelihatan. Entah itu amal soleh ataupun maksiat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ingat terus, jangan main-main dengan dunia. Di situ kita akan disidang. Siapa yang akan mendampingi kita? Teman kita, tangga kita, fulan, ayah, saudara. Tidak. Habibuna Muhammad. Justru beliau mengatakan syafaatku besok bukan untuk yang berdosa kecil, tidak, justru yang berlumuran dosa besar. Syafaati li ahlil kabair min ummati, yang berlumuran dosa besar itulah aku yang akan memberikan syafaatnya. Demi Allah, manusia rugi kalau dalam kehidupannya tidak mengidolakan Nabi Muhammad. Kalau di kehidupannya tidak mengenal Nabi Muhammad, kalau kehidupannya tidak menyenangkan Nabi Muhammad, ingatlah bisa-bisa kau tidak disenangkan oleh Nabi Muhammad. Di dunia kau tidak kenal Nabi Muhammad, besok Nabi Muhammad tidak kenal kepadamu. Jangan hanyut dengan apa yang sudah kita terangkan. Semuanya itu benar, tapi jangan salah kias. Saya umat Nabi Muhammad, berarti saya akan mendapatkan itu semua. Tidak. Kita umat Nabi Muhammad sekarang, permasalahannya, bisakah kita mempertahankan itu sampai detik-detik terakhir sehingga tidak meninggal kecuali sebagai umat Nabi Muhammad dan besok dibangkitkan sebagai umat Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tapi kalau sampai besok tidak diakui oleh Nabi Muhammad, besok tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, besok ada hijab, besok ada dinding, maka Nabi sendiri mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Neraka wail tempatnya kalau besok tidak bertemu aku, tidak ketemu aku, berarti menanggung dosa-dosa yang pernah diperbuatnya, tidak mendapatkan syafaatnya. Insya Allah majlis semacam ini adalah usaha kita untuk lebih mengenal Nabi Muhammad, untuk lebih mengidolakan Nabi Muhammad, untuk lebih mencintai Nabi Muhammad, untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Dan besok insya Allah kita dikenal oleh Nabi Muhammad, kita masuk dalam rombongan Nabi Muhammad, hidup di dunia sebagai umat Nabi Muhammad, dan besok sebagai umat Nabi Muhammad. Nas'aluka bijahi Muhammad
Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad an taj'alana min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ij'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ij'alna ya Allah mimman yuhibbu habibaka Muhammad. Ij'alna mimman yansuru dina Muhammad. Ij'alna qadan tahta liwa'i Sayyidina Muhammad. Ij'alna mimman nanala syafa'at habibika Muhammad bijahi Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.